Amin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang mengetahui perilaku kita mencabut dari diri kita sifat egois, yaitu sifat mementingkan diri sendiri sehingga kita mengorbankan orang lain karena nafsu kita untuk diri sendiri. Di dalam Islam, kemuliaan itu tidak datang dari sifat egois, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang justru mau mengalah untuk kemaslahatan yang lain. Kita lihat bahwa orang-orang yang terhormat itu adalah justru orang-orang yang senang mendahulukan kepentingan orang lain. Justru orang-orang yang hina adalah orang-orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri, mengorbankan orang lain. Ada ego, ada egois. Ego itu normal. Turun dari sini mencari sendal masing-masing itu normal. Tapi ketika mencari sendal sendiri sampai melempar-lempar sendal orang sampai sendalnya jadi berantakan demi menemukan sendalnya sendiri, ini sudah ciri-ciri kehinaan. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya yang harus segera kita atasi adalah ego kita membuat kita zalim kepada yang lain. Sedangkan setiap kezaliman yang kita lakukan itu tidak akan kemana-mana kecuali pasti kembali kepada diri sendiri. Jadi kalau kita memiliki sifat egois, kita tuh sedang mencelakakan diri kita sendiri. Tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang egois. Saya belum menemukan contoh baru tentang tukang jeruk. Boleh diulangi? Ada tukang jeruk, harganya 8.000. Ini zaman dulu. Yang pertama datang nawar, berapa harga jeruk ini? 8.000. 3.000 ya. Kata tukang jeruk, tidak mungkin, ini modalnya 6.000. Kalau gitu 6.000 ya. Baik, dibelilah. Harga 8.000, ditawar 6.000, diberikan modalnya itu. Yang kedua, berapa harga jeruk ini? 8.000. Baik, saya beli sekilo, harga 8.000, dibayar 8.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa harga jeruk ini? 8.000. Saya beli 1 kilo, bayar 10.000. Ini kembaliannya gak usah, gak apa-apa, buat tambah bekal anaknya. Satu harga 8.000, ditawar 6.000. Yang kedua harga 8.000, dibayar 8.000. Yang ketiga harga 8.000, dibayar 10.000. Mana di antara 3 orang ini kira-kira yang paling bahagia hidupnya? Jawab. 1, 2, 3. Ada yang teriak 1 barusan seorang. Siapa Bu yang ngomong 1 Bu? Coba diulangi. Kira-kira dari 3 orang ini yang bahagia yang mana? 1, 2, 3. Nah, yang 1 hilang. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang hidupnya mulia? 1, 2, 3. 3. Ya, kita sudah bisa merasakan. Walaupun kita tidak lihat, ini orang suka berbuat baik tuh bahagia dia. Orang yang suka berbuat mengalah buat orang lain itu mulia. Di antara 3 orang ini mana yang paling disukai Allah? 1, 2, 3. 3.
Di antara 3 orang ini mana yang paling banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Masya Allah. Kalau orang berbuat baik bahagia, mulia, dicintai Allah dan didoakan banyak. Di antara 3 orang ini yang paling disebelin tukang jeruk yang mana? 1, semua sepakat. Di antara 3 orang ini yang paling pelit yang mana? 1. Nah, saudara yang mana? Kenapa ragu-ragu nyebut 3-nya, Pak? Sebetulnya mau nyebut 3, tapi asa nggak yakin ya. Mau nyebut 2 jarang, hati itu nyebut 1 aja. Cuma nggak tega ngomongnya, jadi ketawa aja. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita memiliki sifat egois, sangat egosentris, semuanya untuk kepentingan diri, kita tidak akan bahagia. Allah tidak suka. Makanya hati kita tidak akan nyaman. Orang-orang egois, koruptor itu egois, perokok juga itu egois. Dia merokok, dia sedot, lalu asapnya kemana-mana, meracuni kiri kanannya, egois. Minimal perokok yang tidak egois itu kepalanya dibungkus pakai kantong semen, sehingga semua asapnya masuk ke dalam dirinya. Orang naik motor, knalpotnya keras, egois. Parkir ini saya suka lihat ya, parkir sehingga menghalangi orang jalan, hak pejalan kaki terhalangi, itu egois. Dia enak parkir, orang lain jadi susah. Buang sampah sembarangan itu egois. Dia melepaskan bebannya tapi mengotori lingkungannya, itu egois. Maaf ya, termasuk yang masuk ke masjid duduk di pintu padahal di dalam masih luas, sehingga orang sulit masuk, terhalang oleh badan dia. Nah, itu juga salah satu sumber bencana bagi hidup sendiri. Karena tiap orang yang lewat nanti akan orang ini nyusahin, sing susah sih ya. Susah betulan. Karena orang-orang yang egois itu cenderung ya tidak disukai orang lain. Koruptor itu egois. Dia mencuri hak orang lain demi kepentingan pribadinya sendiri. Apalagi ciri-ciri orang egois? Orang egois hanya memikirkan kesenangannya sendiri saja. Saya dapat kiriman kemarin dari Pak Iwa ini, beliau adalah dari komite sekolah. Bagus, boleh saya baca ini? Tentang orang cerdas. Di papan tulis saya menggambar sebatang pohon kelapa di tepi pantai, lalu sebutir kelapa yang jatuh dari tangkainya. Lalu saya bercerita, ada 4 anak yang mengamati fenomena alam jatuhnya kelapa di tepi pantai. Jadi ada kelapa jatuh, lalu anak yang ke-1 dengan cekatan dia mengambil secari kertas dan membuat bidang segitiga, menentukan sudut dan mengira berat kelapa, dan dengan rumus matematikanya anak ini menjelaskan hasil perhitungan ketinggian pohon kelapa dan energi potensial yang dihasilkan dari kelapa yang jatuh, lengkap dengan persamaan matematis dan fisika. Lalu psikolog itu bertanya kepada siswa saya, apakah anak ini cerdas? Dijawab serentak, ya, dia sangat cerdas. Ya, karena dia bisa mengukur kelapa jatuh beratnya berapa, ya, sudut kemiringannya. Pinter nih anak. Anak yang kedua dengan gesit, anak yang kedua ini datang dan memungut kelapa yang jatuh dan membawanya ke pasar, lalu menawarkan ke pedagang dan dia bersorak, alhamdulillah laku 5.000. Kemudian ditanya, ini kelapa kan jatuh sembarangan, satu sendiri nih,
kepada apakah anak ini cerdas? Lalu anak-anak pun jawab, iya, anak itu cerdas. Lalu ada anak yang ketiga, dengan cekatan dia mengambil kelapa, kemudian dia bawa keliling sambil menanyakan, ini pohon kelapa milik siapa ya? Ini kelapanya jatuh, mau saya kembalikan sama yang punya. Lalu ditanya kepada murid-murid, apakah anak ini cerdas? Bagaimana jawabannya? Cerdas, benar. Lalu anak yang keempat, sama, lihat kelapa jatuh, dia ambil kelapanya. Kemudian dia lihat seorang kakek yang berteduh kepanasan di pinggir jalan. Kek, ini ada kelapa jatuh, tadi saya menemukannya. Kakek mau minum? Minumlah kek dan makan buah kelapanya. Bagaimana, anak ini cerdas tidak? Cerdas. Nah, semuanya meyakini bahwa anak ini cerdas. Mereka jujur bahwa setiap anak itu ternyata memiliki keunikan kecerdasannya masing-masing. Namun sayang, kita suka mikir yang cerdas itu yang nilainya bagus. Disangkanya yang cerdas itu ini yang nilainya A, ini B plus. Padahal kecerdasan itu beragam, hadirin. Yang pertama itu ya cerdas dalam akademik. Yang kedua, dia punya kecerdasan wirausaha, kecerdasan finansial. Yang ketiga adalah kecerdasan akhlak, karakter, budi pekerti. Yang keempat adalah punya kecerdasan sosial. Jadi banyak cerdas itu, ya. Oleh karena itu kita jangan sampai meremehkan seseorang hanya karena kecerdasan akademiknya, tidak. Masih ingat yang ranking ke-34 dari jumlah 34 orang di kelas? Ada ranking 34, ibunya malu karena anaknya selalu ranking paling bontot. Akhirnya dikursuskan lah dan naik rankingnya jadi ranking 33. Tapi anehnya setiap kali pembagian rapot ada pemilihan ranking 1, tapi ketika pemilihan siapakah murid yang paling disukai di kelas ini, terpilihlah yang ranking 33 ini. Dia memang tidak pintar secara akademik, tapi hatinya baik. Kalau datang ke kelas lebih awal, dia bantu temennya yang sedang piket. Pensilnya tidak pernah bawa 1, dia bawa 3, karena dia ingin kalau temennya yang kekurangan pensil, kehilangan, ketinggalan, dia bisa ngasih pinjam. Dia kalau punya bekal rotinya selalu ditawarkan ke temannya dulu sebelum dia sendiri memakan. Jadi kecerdasan itu beragam, dan ternyata yang disuka itu yang seperti ini, yang punya jiwa senang menolong, tidak egois. Banyak yang pintar tapi egois, hasilnya jadi koruptor, benar? Makanya Islam menilai kesuksesan seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang punya kontribusi manfaat yang besar. Buat apa ilmu banyak kalau tidak manfaat? Buat apa uang banyak kalau tidak manfaat? Buat apa keterampilan banyak kalau tidak manfaat? Kita belajar, kita sekolah, kita kuliah supaya nilai manfaat kita besar, supaya makin banyak nilai manfaat yang kita berikan. Kita berlatih bela diri dengan baik supaya manfaat kita besar. Coba, ya saya pernah melihat di YouTube, ada di lapangan seorang lelaki mengganggu mungkin pacarnya ini di luar negeri, bukan dalam kondisi Islam. Wah, anak perempuannya itu sangat terganggu, marah. Nah, lelakinya ini kasar sekali ke perempuan. Tiba-tiba datang seorang wanita masih muda, jangan begini merelai. Apa kamu, jangan ikut campur. Akhirnya diganggu lagi wanita si pacarnya itu. Karena kasar, ditolonglah wanita ini. Saudara, jangan seperti ini. Marah tuh lelaki, hanya sekali saja kakinya tuh nendang wanita itu.
langsung lelakinya ini tengkurap, tendangannya kena ulu hatinya, dan ini adalah juara taekwondo dunia, gitulah Din. Itulah namanya tendangan mematikan ya. Kita sering latihan di lapang dan tendangan kita mematikan rumput-rumput dan sebagainya. Kalau seseorang punya kemampuan bela diri yang baik, ya kita nggak usah sepak dengan siapa-siapa saja. Tapi tujuan kita apa? Bukan buat jago, untuk mencegah orang berbuat kemungkaran. Ingat dulu pernah ada maling datang ke asrama akhwat ngambil laptop. Sudah santri yang piket di depan, kalau jaga latihan memanah saja. Kasih busur panah, kasih anak panah, udah latihan memanah saja sambil jaga. Gak ada lagi kehilangan. Karena maling udah tahu, disuntik aja jarum segede gitu udah beda rasanya, apalagi anak panah. Oh ini serius hadirin. Kita disuruh membangun kekuatan itu untuk menggentarkan lawan, mencegah orang berbuat kezoliman. Itu bagian daripada kemanfaatan. Makanya kalau kita latihan bela diri dengan baik, kemampuan, gak usah untuk berkelahi, tapi justru bisa mencegah orang berbuat kemungkaran. Coba kalau kita punya kemampuan bela diri yang baik, ada tuh yang di YouTube tuh ya, ada muslimah di luar negeri ini kerudungnya dibuka, dan ternyata muslimah ini punya kemampuan Thai boxing ya, atos babak benyut ya. Nah ada misalkan di bis preman mulai ngomong, kita tinggal ambil batu dan diremas, hancur misalkan, tiup, man milih, mending tobat, mending kepalamu seperti ini. Tapi susah kayak gitu hadirin. Yang ngeremukin batu ya. Niat kita supaya manfaat. Kita belajar supaya manfaat. Cari rezeki lebih banyak, jemput rezeki lebih banyak, supaya bisa banyak yang makan dengan tetesan keringat kita, banyak yang bisa sekolah dengan syariatnya tetesan keringat kita. Itulah sebetulnya kesuksesan, kecerdasan yang asli. Setujukah hadirin? Enggak tahu gimana ya, orang yang senang mengalah itu pasti kita suka. Nih yang klasik ini, di bis sedang duduk begini, pemuda, tiba-tiba datang ibu-ibu hamil. Ibu silakan duduk. Bagaimana rasanya lihat itu? Senang atau sebel? Jawab. Enak atau enak lihatnya? Sederhana sekali untuk disukai orang tuh, mengalah untuk kemaslahatan yang lebih baik. Bandingkan dengan seorang pemuda tegap, ada ibu-ibu hamil datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, waalaikumsalam deh. Alhamdulillah, ibu mendapat karunia besar, hamil dari Allah. Bu, itu yang menciptakan Allah loh Bu. Oh, iya deh pasti. Ibu bahagia dengan kehamilan sebesar ini? Bahagia. Berat nggak sih Bu? Oh bukan berat lagi deh, berat banget. Maaf ya Bu, kalau saya perhatikan ibu tuh orangnya kuat. Ya dikuat-kuatin deh, mau gimana lagi. Apa ibu ingin punya anak yang perkasa, kuat? Ya mau dong deh, anak kuat, lahir dari ibu yang kuat, berdiri loh Bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enak? Kurang gimana bagusnya kata-katanya? Udah senyum, salam, sapa, sopan. Kenapa enak semua? Karena mulutnya dengan hatinya beda. Mulutnya baik, wajahnya seperti baik, hatinya egois. Jadi tetap kebaca oleh kita semua. Mengerti nih? Jadi kita mah nggak usah banyak basa-basi. Tadi nggak usah banyak omong. Tidak perlu. Oh ibu sedang hamil, berarti ladang amal bagi saya.
persilahkan. Lebay, enak juga hasilnya deh. Karena dia jaim, wahai para penumpang lain, saya persilahkan ibu ini duduk di atas kursi saya ya. Jadi aja dia di atas, di sini duduk. Udahlah, mengalah ya. Kalau naik motor ada yang nyebrang, rem, silakan, enak orang begitu. Kalau kita sedang jalan ada yang mau parkir kendaraan susah, kita bantu parkir terus, stop, enak menolong begitu. Ada anak kecil yang nyebrang, jaga, silakan deh seberangkan. Ada ibu-ibu bawa belanjaan, bawakan, iya. Tidak usah ditanya, ibu punya anak gadis enggak? Ibu juga masih gadis deh, kan jadi masalah ya. Jangan rewel kalau berbuat baik ya. Begitulah memang hidup kita, di mana kita ada, kita membawa manfaat. Dan lakukan, lupakan. Tidak usah disebut-sebut, tidak usah diingat-ingat, tidak usah merasa berjasa, karena sebetulnya semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, kalau ayat yang membuat kita diampuni itu surat apa aja? Di antaranya Al-Fat ayat 82. Sebentar ya. Cari aja ayat 82. Sebentar hadirin, kemarin dibacakan di sana. Oh, ada Ustaz, hadis ya, silakan. Ada dua hadis. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping beberapa orang yang sedang duduk. Lalu beliau bersabda, "Maukah kau beritahu pada kalian tentang orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kalian?" Mereka pun terdiam, tidak ada yang menjawab. Lalu Nabi bertanya lagi hingga 3 kali. Maka seorang lelaki berkata, "Silahkan wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan orang lain terasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang paling buruk di antara kalian ialah orang yang tidak diharapkan ada kebaikan padanya dan orang lain tidak aman dari keburukannya." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Khalid ibnu Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadaku, "Apakah kamu ingin masuk surga?" Aku menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, senangkanlah saudaramu dengan apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tenang ya. Santri di bawah, santri apa ini? SMP ya, maaf. Oh, 5:30 bagian saya ngajar SMP ya, maaf. Akhwat di bawah. Nah, maaf para pendengar, ini agak sedikit miskomunikasi. Sampai di mana tadi teh? Jadi kalau orang yang baik itu adalah yang kita tuh ngarep-ngarep ketemu dengan yang bersangkutan karena banyak kebaikannya. Pokoknya kalau ketemu teh hati jadi enak, ilmu dapat, amal meningkat, dan enggak ada keburukannya, kita enggak dirugikan. Nah, orang yang paling buruk adalah yang kita tuh enggak mau ketemu, enggak mau lah, enggak enakan. Omongnya nyeletuknya enggak enak, juga kalau dia ngomongnya melukai hati, juga kalau dia kita ke rumah kita makanan kita ditelen, pulangnya jaket dipinjem, ya mah repot lah. Kalau minjem motor dipulangin, joknya enggak ada.
Nah, kalau ada orang yang kita males sekali ketemu karena keburukannya, itulah orang yang buruk. Jadi kalau orang hatinya baik, dengerin ya hadirin, kalau orang hatinya baik, dia itu akan nyaman dengan dirinya sendiri. Dan kalau orang udah nyaman dengan dirinya sendiri, orang yang di sekitarnya itu akan nyaman dekat dengannya. Itulah yang dicontohkan Rasul. Tapi kalau orang itu tidak baik hatinya, dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, nggak enak gitu. Karena sombong, ria, iri, dengki, ujub, jadi sangat tidak nyaman dengan dirinya sendiri, tidak nyaman. Dan orang itu tidak akan nyaman dekat dengannya, nggak bisa diakalin. Karena hati itu mewarnai, walaupun mungkin ngomong, senyum, nyapa, tapi nggak nyaman. Karena tiap orang mengeluarkan aura, bahasanya tiap orang tuh mengeluarkan energi gitu. Nah, tadi itu kalau kita mau dicintai Allah, masuk surga, senangkan orang lain dengan apa yang kita senangi. Misalkan ada combro, combro teh tutung ya, buat si eta weh, nah nggak bagus hadirin. Yang kita yang bagus, yang tutung buat dia. Kalau kita senang yang tutung, bagi dua dengan yang lain. Jadi kita memberikan kepada apa yang kita sukai. Nah, subhanallah. Begitulah. Terima kasih. Pengumuman buat besok hari Sabtu ya. Sekarang hari apa? Jumat. Saya khutbah Jumat di Kopassus di grup 3 Batu Jajar, insya Allah. Sudah lama tidak ke sana sambil latihan terjun. Terjun tuh tidak harus tinggi hadirin ya, yang deket-deket aja. Ada alat baru di Kopassus tuh yang nyebrot angin dari bawah, dan kita bisa latihan seperti free fall. Wah, itu alhamdulillah. Dulu pernah diberikan kesempatan ikut latihan terjun payung di sana. Jadi saya semangat khutbah Jumat di sana karena ada alat itu ya. Nah, ini jadi salah niat hadirin ya. Terima kasih kepada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Mana Al-Muhajirin? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Dan insya Allah hari besok silakan. Dari mulai Sabtu itu malam, kalau mau itikaf di Darut Tauhid silakan, dan kita akan subuh jamaah di sini. Sesudah tahajud, muhasabah, sholat subuh jamaah, dan kita bincang-bincang dengan Kang Emil di Darut Tauhid ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Saya mohon izin ngajar dulu. Fadol, siapa nih? Ustadz Mulyadi ini adalah direktur dari Departemen Pendidikan Darut Tauhid dan juga ketua Lajnah Syariah. Jadi kalau bertanya tentang persekolahan, beliaulah pimpinannya di sini ya. Mohon izin untuk ke bawah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar yang budiman, juga hadirin di Masjid Darut Tauhid ya, kita lanjutkan sampai jam 6 karena akan ngajar dulu di SMP. Menambahkan dari materi kita, materi yang bahas tadi tentang egois ya. Dalam kamus bahasa Arab, bahasa Arabnya egois ini anania ya, mementingkan diri sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, egois adalah sikap mental mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Tadi sudah banyak contoh, banyak bentuk perilaku dari egois yang tidak kita sukai, tapi terkadang kita memiliki sifat egois ini ya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, ana basyarum mislukum, bahwa Rasul sebagai manusia seperti manusia lain, ternyata juga pernah berbuat egois. Setingkat Rasul tuh, apalagi kita. Dalam satu riwayat
yang diterima dari sahabat Rabi'ah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika sedang menghadapi para tamu-tamu yang datang dari pemuka Quraisy, gitu ya. Dengan harapan tentu kalau datang para pemukanya, mudah-mudahan orang Quraisy ini bisa masuk Islam banyak, ya, terutama para pemukanya. Ya, ketika mengumpul itu ada 3 tokoh besar dan salah satunya adalah datang juga Abu Lahab, ya, datang. Tapi kemudian Rasulullah menghadapi itu. Sedang ngumpul dan menghadapi 3 pemuka Quraisy ini, datang seorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum atau dikenal dengan Ibnu Umi Maktum, ya, yang buta, cacat, dan jalan pun sambil meraba. Dan dia tiba-tiba datang dan minta diajari sebuah ayat kepada Rasulullah. Nah, melihat ini, Rasul sedang menghadapi dengan pemuka, orang Sunda bilang gegeden, ini malah datang dan minta sesuatu. Ya, mungkin juga karena tidak lihat bagaimana, ya. Maka Rasul tidak suka, Rasul bermuka masam melihat ini. Maka ditegurlah oleh Allah dalam surat Abasa, ya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Engkau bermuka masam ketika datang seorang yang buta. Padahal boleh jadi orang yang buta ini adalah orang yang yatazakka, dia akan membersihkan dirinya. Ya, setelah dapat teguran ini Rasul kemudian bertobat. Rasul menghampiri dan meminta maaf kepada Ibnu Umi Maktum. Bahkan Ibnu Umi Maktum adalah termasuk diangkat oleh Rasul menjadi sahabat yang dekat dan salah satu muadzin Rasul setelah Bilal bin Rabah. Jadi Rasulullah saja memungkinkan terkena egois, tapi tentu Rasul sangat sedikit dan baru sekali itu dalam riwayatnya, serta jadi pelajaran buat kita semua. Nah, kita yang bukan Rasul sangat mungkin kita mendapatkan atau melakukan sikap egois ini, betul? Mungkin di kendaraan, duduk di masjid, di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya. Ya, seperti apa ciri-ciri orang egois itu atau bentuk orang egois itu sesungguhnya seperti apa? Yang pertama adalah orang egois adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Ya, tidak percaya kepada Allah. Orang kafir itu adalah orang yang paling egois. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah, dipelihara, dicukupi, diberi rezeki, diurus oleh Allah setiap hari, tapi tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, bahkan mengadakan Tuhan lain selain Allah. Maka ini egois yang paling tinggi. Orang-orang kafir adalah egois, ya. Yang kedua, termasuk orang yang egois mendustakan ayat Allah adalah ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak ibadah kepada Allah, tidak sholat. Orang lain puasa, dia tidak puasa. Punya harta banyak, tidak berzakat. Sesungguhnya dia egois, ya. Yang kedua, orang egois itu biasanya ingin menang sendiri. Kalau debat, kalau diskusi, selalu ingin menang sendiri, selalu menyalahkan yang lain, selalu tidak mau orang lain itu lebih dari dia. Ini orang yang ciri yang kedua. Yang ketiga, dia suka mengatur dan tidak mau diatur. Suka ada orang yang kalau ngatur orang lain bisa, tapi kalau dia diatur nggak mau. Ya, kalau dalam kelompok begitu dia memimpin, wah paling depan. Tapi begitu digilir pimpinannya dia hilang, nggak mau diatur. Ini orang egois, perilaku anania, mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ciri yang keempat, biasanya orang egois ini keras kepala. Gimana? Apakah dipegang kepalanya keras? Gitu ya. Ya, ada kepala kita nggak ada yang lembek, ya. Kalau kepalanya lembek, bayi berarti, ya, atau mainan, mungkin boneka. Maksudnya keras kepala ini susah dinasehati, tidak bisa atau berat, susah diberi tahu, tidak nurut kalau dikasih tahu kekurangannya, menyangkal kalau diberi tahu kekurangannya. Ini orang yang keras kepala, ya. Dalam Quran banyak contoh. Fir'aun, Qarun, dan orang-orang yang dilaknat di masa para nabi terdahulu.
Para nabi berdakwah, mereka malah memusuhi. Para nabi berdakwah, malah mereka tidak mengikuti. Itulah orang-orang yang keras kepala. Bagaimana di hadapan mereka ada Rasul dengan ayat Allah yang jelas, tapi mereka nggak mau ikut, bahkan memusuhi. Pada masa Rasulullah juga sama, sejarah membuktikan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat betul apa yang ada di hadapan mereka adalah Rasulullah utusan Allah. Ada para sahabat juga yang berperilaku berakhlak yang mulia. Ada Rasul sebagai contoh dan teladan, dan Rasul mendakwahi mereka setiap hari. Tapi mereka tetap keras kepala, tidak mau beriman. Itulah orang-orang yang egois. Termasuk orang pelit, ini orang egois ya. Maaf, dalam bahasa Sunda itu orang pelit ini disebut dengan pedit, keket mengkene, buntut kasiran, merege hese, cap jahe. Saya nggak tahu kenapa istilah pelit ini banyak banget di Sunda ya. Mungkin saking tidak bolehnya orang pelit, atau mungkin juga karena banyak orang yang pada pelit, sehingga istilahnya pun banyak. Maaf, ini sudah susah di bahasa Indonesia kan ya. Keket mengkene, merege hese, cap jahe, rada susah. Artinya pelit aja. Orang pelit juga orang egois. Dia punya uang banyak, harta banyak, banyak orang-orang yang uangnya banyak, tapi catatan aja di deposito ya. Dia nggak pernah lihat, nggak pernah megang. Hartanya banyak, yang dia makan ya satu piring juga sama. Oh, karena dia kaya sekali makan 10 piring. Enggak. Punya mobil banyak, yang diduduki, yang dia taikin ya satu saja. Punya 10 juga, nggak pernah kakinya di mobil yang ini, tangannya mobil yang itu ya, kepala mobil satu lagi, enggak. Ini termasuk yang egois. Nah, sebelum nanti di akhir kita wawancara juga dengan Dauro Tasin. Dauro Tasin mana Bu? Ada? Oh iya, nanti Bu ya. Nanti ada sebentar lagi. Nah, bagaimana mengatasi tips supaya kita tidak menjadi orang egois? Mau? Halo? Ya kalau tidak mau nggak apa-apa, tetap saya jelasin. Bagaimana orang yang supaya kita tidak ada egois? Satu, selalulah kita berpikir positif. Positif thinking dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Berpikir positif, ya. Jadi lihat orang lain yang beda dengan kita, kita yakini bahwa memang kita beda, mesti sama. Ini orang, kayaknya nggak mandi nih, bau banget. Nggak apa-apa, pelajaran buat kita. Berarti kalau kita nggak mandi, orang lain penciumannya terganggu. Tapi kita berpositif thinking. Mungkin dia mau mandi, tapi di rumahnya nggak ada air. Mungkin dia mau mandi, tapi di rumahnya nggak punya sabun. Mungkin dia mau mandi, tapi nggak sempat. Positif. Sebelah kita tiba-tiba kentut, peledak. Apa yang kita lakukan? Dicium, baunya sudah kecium ya. Tapi berpositif tinggi. Mungkin dia sudah menahan sekuat tenaga, tapi keluar juga karena lagi mules. Oh, mungkin dia kentut seperti ini karena habis makan ubi cilembu 2 kilo sehingga tidak tertahankan, keluar dan aromanya keluar juga. Maha positif saja ya. Itu akan mempermudah, akan memperingan pikiran dan hati kita. Ya, positif tipsnya supaya tidak egois. Yang kedua, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Ya, setiap kita itu ditakdirkan oleh Allah dengan rizki, dengan kondisi, dengan situasi yang berbeda yang kita terima. Satu sekolah meluluskan lulusan yang sama, atau satu perguruan tinggi mewisuda lulusan yang sama, angkatan sama, jurusan sama, keahlian sama. Begitu kerja beda-beda. Lulusan teknik mesin, apakah semua jadi pekerja mesin? Enggak. Sekarang ada teknik mesin kerjanya di bank, ya. Teknik mesin jadi guru. Kenapa? Allah menakdirkan beda. Masuknya sama, pekerjaannya sama, gajinya beda. Loh, kan setiap bulan sama, ada golongannya, betul. Tapi gaji rezeki itu bukan dengan gaji. Karena gajinya sama nominalnya, rezekinya juga beda-beda. Nah, kita nggak usah membanding-bandingkan dengan yang lain.
Kalau makin sering membandingkan, makin lihat diri kita, makin tidak bersyukur, dan kita jadi egois. Yang ketiga, miliki empati. Ya, ada simpati, ada empati. Ya. Kalau simpati kita sebatas, oh kasihannya dia, lihat ada pengemis, oh kasihannya dia, sudah. Tapi kalau empati, dia merasakan dirinya sebagai pengemis. Tidak sekedar kasihan, tapi dia beri. Nah, itu sudah berbuat empati. Lihat orang yang buta, oh kasihan dia buta, gak bisa lihat, jalan aja pakai tongkat, udah gitu dalam hatinya, dia baru empati itu. Ya, simpati, maaf, kasihan, merasa iba, merasakannya. Tapi dia memposisikan sebagai orang yang buta. Oh, selain kasihan, bantu. Kalau mau nyebrang, seberangkan. Mungkin kalau dia mau kemana, perlu kita antar dulu. Nah, itu yang sudah empati. Dia merasakan bagaimana orang lain kesulitannya dalam dirinya. Tentu saja sebagaimana sering saya ceritakan, kalaupun ada orang buta mau nyebrang, jangan asal menyeberangkan, ya. Karena begitu, oh itu orang buta pinggir jalan, segera diseberangkan, ditarik, diem, tarik, diem. Ayo Pak, saya bantu, saya beramal soleh, diem. Karena begitu beres nyebrang, dia marah. Kenapa? Saya baru selesai nyebrang ke sana, kenapa diseberangin lagi ke sini, katanya. Ini orang yang tidak nanya dulu, ya. Empati maksudnya, tapi harus ditanya dulu, ya. Nah, terakhir, termasuk orang yang tidak egois adalah sebisa mungkin mendahulukan orang lain. Ini tipsnya. Upayakan dahulukan orang lain kalau kita mungkin. Tadi kita berdiri, kita duduk, ada orang yang lebih tua di saat di bis, dia suruh duduk, kita yang berdiri. Itu tips kita, insya Allah tidak akan egois. Ke toilet sudah ngantri, waduh, kita antrian nomor 3, nomor 1 keluar, nomor 2. Begitu pas mau kita nomor 3, di belakang kita datang yang lebih dramatis, jalannya lebih berat, mukanya lebih ke bawah, dia sudah sempoyongan. Pak, Bapak silakan silaturahmi duluan dengan toilet. Loh, ada gimana? Saya masih kuat Pak, 5 menit lagi. Bapak jangan lama-lama ya. Nah, kita dulukan orang lain. Itu perbuatan empati, dan itu membuat kita terkikis rasa egois kita. Ada juga yang ke toilet sudah ngantri lama. Aduh, saya ngantri lama nih. Begitu dia bagian masuk, lama banget. Saya juga lama tadi ngantri, rasain yang lain. Itu egois. Seperlunya saja ke toilet juga. Kalau kita sudah cukup selesai menyelesaikan tugas, melepaskan segala problematika, ya, melepaskan segala masalah, sudah keluar, jangan lama-lama. Kalau perlu masuk, keluar lagi aja, biar orang gak usah lama ngantri, ya. Tapi jelas harus disiram. Termasuk yang maaf ini sedih, BAB dan tidak disiram, itu egois. Dia enak mengeluarkan begitu saja, begitu yang lain masuk, kaget luar biasa menemukan emas batangan berwarna kuning, ya. Maaf, nggak usah dibayangkan. Oh, terakhir sekali, tipsnya supaya tidak egois, kita harus yakin kepada Allah. Jadi tadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah, ingin menang sendiri, kemudian keras kepala, tidak mau dinasehati, itu jelas karena tidak ada yakin kepada Allah. Jadi belajar tidak egois ini, belajar kita untuk yakin kepada Allah. Allah Maha melihat. Ketika kita memberikan, menyuruh orang lain lebih dulu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah melihat. Ada perilaku yang atau akhlak yang begitu mulia dari para sahabat, ya. Tidak hanya sekedar empati, tapi para sahabat itu dikenal dengan ithar. Apa ithar ini? Lebih mendahulukan orang lain padahal dirinya saja sangat membutuhkan. Kalau kita membantu orang lain setelah kebutuhan kita terpenuhi, itu biasa. Saya butuh uang 5.000, punya 10.000, yang 5.000-nya kasih ke orang lain, itu biasa. Tapi saya punya 10.000-10.000-nya saya berikan kepada yang lain semuanya, itu ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana para sahabat ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hanya punya perbekalan terbatas, air beberapa tetes saja, ya. Kemudian mereka berbagi.
Dalam peperangan, para sahabat perang ada yang terluka, maka datanglah seorang sahabat membawa air minum, ya, dengan kempis, apa kempis ya, tempat air minum. Kalau yang dulu mungkin dibuat dari dari kulit gitu, sederhana, diberikan kepada sahabat yang sedang hampir meninggal sekarat ini. Begitu diberikan, sahabat pertama ini mendengar sahabat yang lain, air, dia berikan kepada yang lain. Begitu kedua mau diberikan air, terdengar sahabat yang ketiga minta air, maka diberikan ke yang ketiga. Begitu sampai air ke sahabat yang ketiga, sahabat pertama dan kedua sudah meninggal. Itu ithar. Mereka lebih mengorbankan dirinya untuk saudara yang lain. Nah, buat kita terlalu berat ini ya, tapi minimal kita bisa berbagi dari apa yang kita punya. Baik para pendengar yang budiman dimanapun berada, nah, sebelum ditutup, ya begitu kesimpulan tentang egois. Kalau ada waktu nanti kita dialog juga dengan pendengar. Tapi ini ada wawancara sedikit. Insya Allah di Dartoid ini ada program daurah tahsin yang bergulir hampir setiap bulan. Dan ini angkatan keberapa ini? Tidak pakai angkatan terbaru akan diwisuda. Ibu Umayyah, maaf, mana Ibu Umayyah? Alhamdulillah, Ibu Umayyah dari Palembang. Silakan Bu, kita dialog 5 menit, masih ada waktu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Umayyah Renawati ya? Iya betul Pak. Saya tahu ada tulisannya Bu gitu ya. Usia berapa Bu? 63. 63, Iya. Masya Allah. Ikutan program daurah tahsin ya? Iya. Kenapa Ibu ikutan? Padahal udah 63 Bu. Rasulullah meninggal usia berapa tahun? 63. Iya betul ya. Berarti usianya sama dengan Ibu sekarang. Tenang, nggak usah tegang Bu ya. Ya, usia kan kita masing-masing. Ibu di usia 63 masih giat untuk belajar, semangat untuk belajar tahsin. Apa yang membuat Ibu termotivasi ini? Iya, terima kasih Pak. Yang pertama saya mensyukuri panjang umur, diberi Allah umur yang panjang. Jadi sisa umur ini akan saya gunakan untuk ibadah dan ibadah. Kalau tadinya masa muda, kalau sholat suka bolong, bisa kita tambal dengan sholat sunnah gitu. Iya. Yang namanya puasa juga bisa kita tambal dengan sunnah puasa. Namun yang namanya belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, itu ada salah satu hadis yang pernah saya baca, yang katanya kalau belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Quran dengan tajwid itu wajib, fardu ain. Yeah. Siapa yang membaca Quran tidak dengan tajwid yang betul berarti berdosa. Nah dari sana saya takut itulah. Jadi walaupun usia tua, sisa usia ini mau saya manfaatkan untuk belajar membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar, sebisa-bisa saya, semampu-mampu saya dengan usia yang sudah sepuh ini Pak ya. Terus saya berusaha untuk menjabarkan atau mengajarkan Al-Quran ini kepada anak dan cucu. Itu motivasi saya Iya. Ya, Ibu padahal sekelasnya sama yang muda-muda Bu, ada yang 17 tahun, 20 tahun. Gimana perasaan Ibu? Iya, enjoy aja Pak. Enjoy aja ya, tidak merasa malu gitu atau kecil hati atau justru merasa sebagai ratunya sendiri gitu? Oh, enggak juga. Tapi apa merasanya begini, loh, alangkah enaknya anak-anak ini masih muda-muda gitu, udah semangat gitu. Jadi lebih saya pacu ya, terus aja belajar, jangan sampai ketinggalan kayak Ibu gitu. Alhamdulillah. Iya. Atau Ibu merasa muda lagi Bu ya dengan yang muda-muda? Iya, enggak juga lah. Tetap merasa lebih tua, tetap merasa lebih merasa rugi, itulah rasa perasaan tuh, kok kenapa saya terlambat gitu saya belajar gini. Alhamdulillah. Tetap beruntung Bu ya. Iya, tetap beruntung. Walaupun terlambat. Iya. Dalam bahasa Arab itu ada pepatah, laisa li ta'allumi sinnun yaqifu indaha. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Iya. Karena kewajiban belajar sampai akhir hayat, sehingga Ibu tepat sekali terus belajar. Iya. Masih sangat beruntung dibanding yang sampai usia tua nggak pernah mau belajar Bu. Iya. Jadi Ibu sangat beruntung dibanding yang lain. Iya. Terima kasih Ibu Umayyah. Iya, sama-sama. Satu lagi Nurmaina Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurmaina dari Sukabumi. Sukabumi. Apa aktivitas terakhir? Kuliah Ustadz, sekarang Kuliah. baru mau semester 6. Terus kuliahnya gimana? Cuti dulu atau
Alhamdulillah lagi libur. Kau lagi libur. Ya, jadi mengisi kesempatan libur ini untuk di sini mengisi waktu. Mengisi waktu liburan, Masya Allah, ini manfaat sekali ya. 10 hari isi liburan dengan program Tahsin. Apa yang didapat setelah 10 hari ini? Banyak. Yang pertama yang pastinya ilmu, yang dua kebiasaan, yang ketiga lingkungan yang memang sangat mendukung, yang jarang ditemukan di lingkungan biasa saya. Lingkungan ibadah lebih baik, belajar Iya. Quran lebih baik, Iya, itu memotivasi ya. Iya. Alhamdulillah. Ada pesan buat teman-teman mahasiswi yang lain? Yang pastinya pesan untuk teman-teman lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, karena kesempatan muda ini haruslah kita gunakan untuk aktivitas yang baik agar nanti di hari tuanya lebih mantap gitu. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Benar sekali, manfaatkan masih muda karena usia itu gak pernah berulang ya. Gak pernah bisa kita kembali ke masa yang sudah kita lewati. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan sehari kemarin tidak akan pernah kita jalani. 1 jam yang tadi tidak pernah kita datangi lagi. Bahkan 1 menit yang kita lewati tidak pernah berulang sepanjang hayat kita. Jadi manfaatkan betul usia muda. Terima kasih Nur Mainah ya. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman, itu untuk daurah Tahsin. Jadi bagi yang berminat, insya Allah dilaksanakan lagi tanggal 14 ya. Tapi ini mohon maaf baru untuk akhwat atau ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak, ikhwan laki-laki programnya belum ada karena asramanya baru untuk akhwat. Nanti bisa program yang lain, kalau bertahsin ada setiap Sabtu juga untuk ikhwan atau untuk umum bisa dengan Ustadz Maulana Yusuf ya. Nah, untuk akhwat sementara saya karena mau semangat, ikhwan pakai kerudung aja ikutan, nggak boleh ya. Ketahuan, tetap pakai kerudung, ada janggot kalau luar sama kumis ya tetap ketahuan ya. Tidak usah memaksakan diri. Insya Allah program yang lain. Informasi bisa ke 0878 ya, 0878 250 2-nya 4 kali 5, 0878 250 2222 5. Informasi sebelum kita tutup dengan doa, TK Darut Tauhid. Jadi insya Allah di sekolah ini, di Darut Tauhid ini ada sekolah mulai dari tingkat TK sampai SMA, SMK. TK juga membuka pendaftaran ya, gelombang 1 hingga bulan April, dan di gelombang 2 April hingga Juni. Jadi dari sekarang sudah bisa. Ini juga kuotanya terbatas ya, mau mengajarkan akhlak sejak dini ini penting. Silakan daftar ke TK Darut Tauhid dengan Ibu Iit 0878 2284 4398 atau di 08 ulangi 878 2284 4398. Juga SMK Darut Tauhid, dan alhamdulillah SMP sudah tutup nih. SMA juga tinggal SMK, masih ada beberapa seat. Silahkan yang mau menyekolahkan anaknya sambil mesantren, boarding school, SMA, Ikhwan maupun akhwat ada ya. Ikhwannya komputer, teknik komputer jaringan, dan akhwatnya akuntansi syariah. Bisa mendaftar di kampus Geger Kalonggirang 2627 2526 atau teleponnya 200 5132 atau website smkdt.sch.id ya. Silahkan. Informasi terakhir, diundang untuk besok ya, hari Sabtu subuh berjamaah. Jadi programnya mabit Bapak Ibu yang ada di sini ataupun yang di rumah. Pada Isya sudah ada kajian nanti dengan Ustaz Roni Abdul Fattah. Ini kajian tentang akhir zaman ya, bagaimana alamatu min akhiril zaman, alamat atau ciri-ciri dari tanda-tanda akhir zaman. Apakah kita sekarang sudah berada di akhir zaman atau belum? Kapan terjadinya akhir zaman itu? Nanti dibahas tuntas tuh sampai malam. Kemudian tasmi, baca Quran sama-sama beberapa juz nanti sampai hampir tengah malam, nanti tidur sebentar, jam 2 sudah mulai qiyamul lail sampai subuh. Nanti salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan dialog dan MP pagi beserta bersama Agim dan Kang Emil ya, Wali Kota Bandung. Silakan ditunggu kedatangannya. Jadi datang dari hari Sabtu lebih baik. Kalau ngejar subuh berjamaahnya aja juga boleh, nggak apa-apa ya. Ngejar tahajudnya berarti dari jam 2. Tapi kalau dari malam itu lebih baik. Demikian para pendengar yang budiman, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf tidak sempat dialog karena waktu kita terbatas.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhai. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan-Mu. Jangan Kau putar balikan hati kami.